Nah, sesuai apa yang kita baca tadi, mari kita lihat lagi di mana Lukas yang menulis mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, kata Pentakosta ini sebenarnya hari ke-50. Pada waktu Yesus bangkit dari mati 40 hari, Yesus ada di bumi, ya menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Setelah itu sudah 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Oke. Nah, kemudian 10 hari kemudian baru hari adalah hari Pentakosta. Pentakosta. Nah, hari Pentakosta kita mengatakan adalah hari di mana turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan baca ayat yang keempat kembali. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, ini adalah hari yang sangat penting bagi kita orang Kristen, di mana Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke surga telah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi dan dia akan mengirim mengirim Roh Kudus kepada mereka. Tentu mengirim Roh Kudus untuk orang-orang percaya. Nah, di hari Pentakosta inilah janji Tuhan itu telah atau digenapi di mana Roh Kudus turun atau Roh Kudus ya memenuhi atau memenuhi para rasul-rasul yang sedang berkumpul di satu rumah. Nah, dalam penurunan Roh Kudus atau Roh Kudus yang datang itu saudara-saudara di dalam Alkitab di sini dengan jelas yang mengatakan kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya they all fill with the Holy Spirit. Nah, ini fill with the Holy Spirit ini ya kan adalah di mana Roh Kudus itu yang memenuhi para murid-murid ini. Nah, di kalangan para gereja atau orang Kristen memiliki pemahaman-pemahaman pengertian yang ada perbedaan-perbedaan pemahaman pengertian tentang pencurahan Roh Kudus itu. Nah, pencurahan Roh Kudus ini, saudara, ini terjadi di hari Pentakosta. Tapi sebagian gereja, khususnya kalangan gerakan karismatik, ya mereka mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus ini masih terjadi sampai pada hari ini katanya. Karena itulah ya banyak gereja-gereja karismatik ini mengadakan istilahnya mereka mengadakan uh, kebaktian atau acara yang dikatakan oleh mereka kebaktian pencurahan Roh Kudus. Kadang-kadang kita juga geli ya melihat mereka itu. Kenapa mereka ya masih mempraktekkan itu sampai mereka mengadakan kebaktian. Ada kebaktian pencurahan Roh Kudus, ada kebaktian berbahasa lidah, ada kebaktian yang lain-lain lagi istilahnya itu ya. Nah, kita akan coba menyelidiki ya apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa ya, Roh Kudus akan datang dan memenuhi para murid-murid. Nah, saudara-saudara, di dalam pencurahan Roh Kudus ini sebenarnya adalah satu paket yang terjadi ya, di mana adalah juga dikatakan sesuai dengan firman Tuhan adalah juga hari baptisan Roh Kudus itu. Kenapa? Karena Yohanes sendiri juga mengatakan di Matius pasal 3 ayat yang ke-11, coba saudara perhatikan. Nah, di sana Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia membaptis mereka itu dengan air, tetapi dia yang akan datang yang berkuasa daripadaku, ya kan? Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi ini adalah pernyataan daripada Yohanes Pembaptis.
Nah, dia membaptis orang-orang Yahudi yang datang kepadanya minta pengampunan dosa. Itu baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Tapi Yesus ini yang dia tunjuk ini, dia akan lebih berkuasa dari saya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, memang sesuai dengan pasal yang keempat ini disebut dipenuhi atau fill with the Holy Spirit, ya. Nah, artinya di sini adalah dikuasai, ya, atau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memberikan apa? Kuasa kepada murid-murid itu sampai mereka itu bisa berbahasa-bahasa lain, ya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini adalah satu paket ini, saudara, yang terjadi, bahwa hari Pentakosta itu juga disebut dengan hari baptisan Roh Kudus, juga dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, ini sangat jelas dalam pemahaman kita, di dalam pemahaman kita secara teologis, jelas ini ada dua hal yang terjadi, ya. Dan ini terjadi, baptisan baptisan Roh Kudus terjadi itu hanya satu kali saja di hari Pentakosta. Tapi istilah dengan kata dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah bisa terjadi berulang-ulang kali, ya, terjadi. Nah, saudara, arti baptisan Roh Kudus adalah pada waktu orang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus, nah, mereka itu istilahnya dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Yesus Kristus, ya. Itu sangat jelas kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, itu kata baptisan. Nah, jadi itu arti di dalam hari Pentakosta itu juga ada artinya baptisan Roh Kudus. Ya, coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, katanya, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis, nah, menjadi satu tubuh. Jadi orang Yahudi yang percaya, orang yang bukan Yahudi percaya, waktu mereka percaya, itu terjadilah namanya baptisan Roh Kudus, membaptis orang ke dalam tubuh Kristus. Nah, saudara juga bisa baca di Efesus pasal 4 ayat 5. Juga terjadi apa yang terjadi juga. Mereka juga dimeteraikan. Nah, itu di Efesus pasal 1 ayat 13, ya. Pada waktu saudara dan saya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya Yesus dengan darahnya yang maha mulia itu menyucikan dosa kita, maka Roh Kudus itu memeteraikan, ya, akan apa nama itu memeteraikan kepercayaan kita, sehingga kita meyakini bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, jadi dibaptis berarti juga Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus juga diam, tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus, itu bisa terjadi berkali-kali. Nah, saya akan coba mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul ada beberapa kali terjadi, ya, yang di istilah dikatakan fill with the Holy Spirit. Itu kalau saudara perhatikan tuh orang Samaria, ya, yang diberitakan Injil, ya, mereka menerima Roh Kudus. Nah, kata fill bisa arti menerima Roh Kudus. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17. Pasal 8 ayat 17. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya betul ke ayat itu? Kisah Para Rasul 8:17. 17, ya. Oh ya, 17. Oke, betul. Kemudian kedua menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima apa?
Roh Kudus. Nah, penuh Roh Kudus juga arti menerima Roh Kudus. Nah, disesuai dengan Kisah Para Rasul 8:17. Kemudian kalau kita lihat lagi, terjadi di rumah Cornelius, pasal 10 ayat 44. Ayat 44 mengatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, nah dia kan berkhotbah ya, menjelaskan tentang Injil Kristus kepada Cornelius yang sudah hadir dengan keluarga dan undang-undangan yang lain. Lalu apa yang terjadi? Kemudian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Nah, kata di sini pakai dalam bahasa Indonesia itu istilahnya turun ya. God, Ghost fell on all them. Nah, itu Roh Kudus fell on them, fell on all ya, them ya. Oke, semua mereka yang situ ya. Jadi turun, terjemahan turun ya ke atas mereka. Nah, ini adalah istilah juga dipenuhi Roh Kudus ya. Kemudian kita lihat Rasul Paulus. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus waktu dia mau pergi ke Damaskus mendapat surat itu untuk menangkap pengikut Yesus dan mau memasukkan mereka ke dalam penjara. Yesus menyatakan diri kepada Paulus, harus baru mengenal, oh yang dia aniaya itu adalah Yesus Kristus, maka dia menjadi buta, dia pergi ke Damaskus, kemudian Yesus meminta Ananias ya pergi untuk menumpangkan tangan dan membaptiskan Rasul Paulus itu di pasal yang ke-9. Mari kita baca ayat yang ke-17. Apa yang terjadi dengan Paulus? Ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus berkata, Saulus, Saulus, namanya belum ganti ya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. jadi jadi dia dipenuhi Roh Kudus sebelum dia dibaptis, berarti Paulus percaya dulu ya. Oke. Nah, karena ditumpang tangan oleh Ananias, kemudian Roh Kudus turun. Nah, ini adalah hal yang namanya istilahnya apa? Yang spesial khusus untuk Rasul Paulus ini. Yang penting di sini kita lihat bahwa Roh Kudus turun memenuhi Rasul Paulus, maka itu Paulus kan hebat ya, menjadi seorang rasul yang luar biasa. Pergi menginjil, mendapat banyak tantangan, kesulitan, ditangkap, mau dibunuh, tapi dia tidak takut. Kenapa? Ya karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara ya. Sampai dia dipancung mati di Roma. Itu adalah Rasul Paulus. Nah, kemudian kalau kita lihat ada yang terjadi lagi di gereja Efesus. Ya, Paulus menumpang tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6 dan 9. Nah, saudara bisa baca di sana. Ya, 9 ya, pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nah, di situ Paulus menumpangkan tangan ya ke atas mereka, ayat yang ke-6 ya. Coba saudara perhatikan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, itu mereka dipenuhi ya, atau mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi begini, saudara saya yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memahami ya, hari Pantekosta itu turunnya Roh Kudus ini satu paket namanya, bahwa di situ terjadi namanya baptisan Roh Kudus dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-ulang. Nah, kita lihat ya, Stefanus ya dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia berani menyatakan kebenaran. Nah, Filipus penginjil itu dipenuhi Kudus, dia pergi menginjil.
dan juga yang lain-lain juga ada juga selalu dipenuhi Roh Kudus ya. Para rasul juga karena dipenuhi Roh Kudus, mereka berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pencurahan Roh Kudus itu di hari Pantekosta, dapat kita simpulkan demikian bahwa adalah untuk menggenapi janji Bapa. Ini katakan istilah janji Bapa itu di mana Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapa atas nama Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang datang nanti yang dia akan diutus itu dia adalah comforter ya, bahasa Inggrisnya comforter atau penghibur atau disebut juga penolong. Saudara bisa lihat di Yohanes pasal 14. Kadang-kadang dia juga disebut adalah roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Nah, saudara ingat bahwa Roh Kudus yang datang itu dia adalah memiliki personalitas, ya, bukan satu energi yang diyakini oleh Jehovah Witnesses bahwa itu Roh Kudus itu bukan personal, tapi dia adalah satu kekuatan energi. Ini berbeda dengan apa yang kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang ketiga dari Allah Trinitas. Sangat jelas bahwa dia adalah person, dia bukan it atau yang disebut dengan kata yang lain, tapi dia adalah he, pakai bahasa Inggrisnya ya, he. Nah, sangat jelas yang diajarkan oleh Alkitab. Kemudian kalau kita lihat apalagi Roh Kudus turun itu adalah memberikan kuasa dan karunia kepada murid-murid, tentu juga memberikan karunia kepada orang-orang percaya, yaitu di dalam tubuh Yesus Kristus. Untuk apa? Ya, untuk melengkapi para orang-orang percaya untuk membangun tubuh Yesus Kristus di atas bumi ini. Maka itu betapa pentingnya gereja lokal harus selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus, selalu memohon pimpinan Roh Kudus supaya gereja kita ini berjalan di dalam kebenaran Yesus, betul, kebenaran daripada ajaran-ajaran para rasul, dengan kata lain dengan adalah kebenaran Allah sendiri yang harus kita imani, yang harus kita ajarkan, dan juga yang harus kita preach and teach. Ya, itu sangat penting di dalam local church bahwa kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia yang memberi kuasa dan karunia kepada orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara bahwa turunnya Roh Kudus ini adalah juga memberikan kepada kita suatu keyakinan dan kepastian jaminan akan keselamatan kita. Nah, kalau Roh Kudus nggak datang, ya gimana kita hanya percaya Tuhan, percaya Allah saja, tapi tidak punya kekuatan, jaminan itu. Maka itu Roh Kudus diutus, saudara. Bukan hanya sebagai penghibur, ya, bukan hanya saja apa nama istilahnya itu memimpin kita ke dalam kebenaran, juga dia tinggal di dalam diri kita, bahkan dia juga bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, jadi Roh Kudus yang datang itu benar-benar dia memberikan kita kuasa dan karunia karunia rohani supaya kita bisa pakai untuk membangun tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi betapa pentingnya saudara-saudara bahwa hari Pantekosta adalah hari di mana Roh Kudus diutus datang ke atas murid-murid, ya tentu kepada kita orang-orang yang percaya. Dan dia ada sekarang di dunia ini. Dan tentu dia tinggal diam di hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah jaminan keselamatan kita. Di mana sudah saya jelaskan, kita sudah baca, di mana Roh Kudus tinggal dia, Roh Kudus memeteraikan kepercayaan kita pada waktu kita percaya, itu adalah menjamin jaminan kepada kita bahwa keselamatan kita ini terjamin, tidak akan hilang. Nah, Roh Kudus ingat, dia bukan energi ya, tapi dia adalah Roh Allah dan juga Roh Yesus Kristus. Roh Kudus datang, Roh
yang diam di hati kita. Dia adalah merepresentasikan bahwa kehadiran dia dalam hidup kita mewakili Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, tentu kita mengatakan, saya ada Yesus dalam hati saya. Ya? Kalau Yesus ada dalam hati saya, maka saya yakin bahwa Roh Kudus ada diam tinggal di dalam hati saya. Maka itu kalau kita baca di dalam Injil, surat Injil yang pertama, ya ketiganya akan diam, ya bersekutu dengan kita di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya bahwa kita sebagai orang Kristen yang Alkitabiah percaya bahwa Roh Kudus itu adalah oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal. Dia bukan oneness of God. Nah, ini ada satu gereja Pantekosta yang mengatakan mereka tidak percaya doktrin Tritunggal, tapi mereka mengatakan percaya oneness of God. Ya, sepertinya hampir wah ini agak benar juga ya. No, oneness itu punya konsep artinya itu Bapa menjadi anak, anak nanti menjadi Roh Kudus. Nah, begitu ya. Kita tidak mengatakan Bapa menjadi anak. Tidak, kita mengatakan Allah firman itu menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Dia adalah the Son of God. Ya, the Son of God itu bukan Roh Kudus. Sudah jelas. Nah, kalau oneness ya oneness beda. Ya, mereka mengatakan Bapa nanti berubah menjadi anak, nanti berubah menjadi Roh Kudus. Oke. Jadi kita percaya apa yang dikatakan Alkitab dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya dengan hatinya, ya kan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dan dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka itu dia akan diselamatkan. Nah, akan diselamatkan, bukti dia diselamatkan bahwa kita ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan ya di dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara selain dikasih dalam Tuhan Yesus, ya jika saudara benar-benar telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi, ya maka Roh Kudus ada di dalam hatimu. Apakah kita perlu bukti bahwa setiap orang percaya memiliki Roh Kudus harus mengatakan berbahasa-bahasa roh seperti yang sekarang? Tidak. Nah, Alkitab King James bukan pakai bahasa roh, tetapi pakai bahasa-bahasa lain atau istilah bahasa-bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang lain. Tapi yang sekarang kan dipraktekkan oleh orang-orang karismatik kan tuh apakah itu bahasa? Saudara lihat nggak ngerti saudara-saudara. Ya mereka semua logatnya sama dari yang besar pendeta sampai semua kan semuanya sama bunyinya loh. Kalau bahasa itu kan beda. Kalau dia bahasa, kalau kita lihat itu orang-orang di sini kan mendengar mereka bisa bahasa mereka. Nah, ada bahasa Partia. Bahasa Partia logatnya kan beda dengan media. Dengan logat dengan alam beda dengan orang Yudea, Kapadokia, Pontius Asia, apalagi orang Chinese, bahasa Mandarin, logatnya beda loh. Ya kan? Sangat jelas gitu. Makanya kita lihat bahwa memang pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus datang, mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memberikan kuasa karunia kepada mereka untuk bisa berbahasa bahasa lain. Tujuannya apa? Supaya mereka semua boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua bangsa di atas bumi ini, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini supaya kita ya boleh memahami, mengerti bahwa Roh Kudus ada bekerja sekarang di tengah-tengah gerejanya, bekerja di tengah-tengah orang-orang percaya. Bahkan dia ada di dalam hati saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.